Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Menika, mahasiswa jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Video yang saya buat kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Administrasi dan Manajemen Pendidikan, dengan judul tema pembahasan yaitu urgensi perencanaan pembiayaan pendidikan terhadap ekonomi masyarakat. Berbicara terkait dengan pendidikan, itu adalah kita tidak jauh dari kegiatan yang namanya transfer ilmu pengetahuan dan nilai dari seorang pendidik kepada peserta didik. Nah, dalam perwujudan kegiatan ini tentunya seorang pendidik itu membutuhkan adanya perencanaan atau manajemen yang baik. Nah, tujuan adanya perencanaan daripada perencanaan atau manajemen yang baik ini adalah untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan, seperti itu. Nah, berkaitan dengan mutu yang diharapkan itu tidak hanya terkait dengan bagaimana manajemen pembelajaran yang dilaksanakan, akan tapi juga meliputi terkait bagaimana manajemen pembiayaan yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat berlangsung pada saat proses pembelajaran itu dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 13 Pasal 46 Ayat 1 disebutkan bahwa pendanaan pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan juga masyarakat. Seperti itu. Nah, namun dalam realitas kenyataannya dapat kita temui bahwasanya jumlah dana dari pemerintah yang diberikan untuk pendidikan, pengalokasian pendidikan ini itu seperti tidak merata ya. Kenapa? Karena dapat kita ketemui di daerah 3T itu pendidikan daripada teman-teman kita yang di sana itu sangat berbeda sekali jika kita samakan di pendidikan di kota, seperti itu. Dapat kita lihat dari fasilitas yang mereka dapatkan saja. Apakah dalam kategori yang bagaimana, kita bisa lihat sendiri, seperti itu. Dan yang kedua, dalam realitasnya terkait manajemen pembiayaan ini sendiri juga, ini berkaitan dengan wali murid sebagai pendukung dana dari peserta didik ya, dimana tidak jarang bahwasanya wali murid ini merasa terbebani untuk melakukan pembayaran atau melakukan dukungan pendanaan kepada pendidikan, seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal ini dapat kita ketahui bahwasanya pendidikan dan juga ekonomi ini memiliki hubungan yang cukup erat ya, karena hakikatnya ekonomi pendidikan itu sendiri adalah sebuah kegiatan tentang bagaimana masyarakat sebagai manusia untuk melakukan pilihan dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka yang dapat menciptakan bermacam-macam jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak dan juga sebagainya. Nah, utamanya melalui sekolah formal dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya sekarang atau nanti di kalangan semua lapisan masyarakat. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya lembaga pendidikan itu membutuhkan manajemen pembiayaan pendidikan. Kenapa? Dapat kita ketahui ya, sebenarnya manajemen biaya pendidikan ini juga sudah ada. Terkait biaya pendidikan ini harus bagaimana melakukan pendekatan atau bagaimana, ini juga sudah ada dari sejak zaman dulu terdekat, yaitu salah adanya planning programming budgeting system atau PPBS ini, dimana pada tahun 1980-an program ini berganti nama atau lebih dikenal dengan istilah sistem penyusunan program dan anggaran atau SIPA, seperti itu. Nah, fungsi manajemen sendiri ini kenapa kok sangat diperlukan khususnya dalam lembaga pendidikan, khususnya lagi dalam manajemen pembiayaan, untuk apa? Untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, untuk melakukan pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan juga pertanggungjawaban. Di mana di dalam komponen pertanggungjawaban itu tentunya ada evaluasi. Yang mana evaluasi ini nantinya dapat menjadi acuan untuk melakukan perbaikan yang lebih baik lagi yang dapat dimasukkan dalam perencanaan untuk sistem selanjutnya. Dan hal ini berjalan seperti itu seterusnya. Jadi berputarnya ya seperti itu. Nah, perlu kita ingat bahwasanya sekolah itu adalah sistem yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan dan merupakan dukungan dari lingkungan sekitar untuk dapat melakukan sebuah proses perubahan, untuk dapat melakukan sebuah hasil. Dan dapat kita ketahui tentunya wali murid itu tidak bisa terlepas begitu saja dari pendidikan. Ada selalu terkait hubungan antara wali murid dan juga pendidikan, karena wali murid sebagai wali dari peserta didik yang menanggung terkait dana dan sebagainya dari peserta didik itu sendiri.
Nah, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 terkait pendanaan pendidikan ini, di mana di dalamnya menetapkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini menerapkan subsidi silang yang diatur tersendiri oleh satuan pendidikan, seperti keadaan ekonomi orang tua wali murid dan aspirasi keluarga yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi-prestasi siswa. Seperti itu. Nah, kita ketahui pula ya, dalam teori modal juga dikatakan bahwa dalam proses suatu pendidikan manusia ini memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pun begitu sebaliknya, pendidikan dapat berjalan dengan baik, pendidikan dapat berhasil, pendidikan dapat mewujudkan visi, misi, cita-cita, dan pendidikan bisa memberikan mutu yang luar biasa, itu tentunya juga salah satunya mendapat dukungan dari pembiayaan, yang mana pembiayaan ini sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat sebagai wali murid, seperti itu. Nah, oleh karenanya saya berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap beberapa partisipan yang berkenan untuk dapat menjadi sampel daripada penelitian saya yang terdiri dari wali peserta didik, pengajar, dan juga peserta didik. Nah, instrumen pertanyaan yang saya berikan kepada partisipan yang pertama itu terkait bagaimana pemenuhan biaya pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik atau wali secara mandiri dapat menjadi sebuah permasalahan baru bagi peserta didik atau wali. Dan hampir 83% partisipan menjawab benar bahwasanya hal ini bisa menjadi permasalahan baru bagi peserta didik atau wali. Mengapa? Karena yang namanya kita berkaitan dengan uang, berkaitan dengan dana, itu sangat riskan sekali dengan ekonomi ya. Karena masyarakat secara umum, wali murid itu bisa mendapatkan uang itu ya dari kegiatan ekonomi, dan seperti itu. Kemudian yang kedua, hingga saat ini biaya pendidikannya semakin mahal. 98% partisipan membenarkan hal tersebut. Ya, tidak memungkiri karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya arus globalisasi, kebutuhan-kebutuhan itu juga semakin mahal. Dan tidak lain kebutuhan-kebutuhan itu yang menjadi salah satu pendukung atau malah lebih banyak atau hal yang mendukung daripadanya pendidikan itu tadi ya. Jadi tidak dapat kita pungkiri jika biaya pendidikan itu juga semakin mahal, seperti itu. Yang ketiga, jika kita mengkaji biaya pendidikan, sangat erat kaitannya dengan teori atau konsep ekonomi masyarakat. 100% partisipan membenarkan hal tersebut. Karena ya dapat kita ketahui sebelum-sebelumnya ya, berdasarkan teori-teori yang ada, bahwa pendidikan dan ekonomi itu memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain, seperti itu. Yang keempat selanjutnya, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban ini merupakan bentuk upaya dalam memaksimalkan pengalokasian dana pembiayaan pendidikan. Nah, itu sangat perlu sekali untuk dilaksanakan karena dapat kita ketahui dari partisipan yang berkenan itu 100% dari partisipan membenarkan hal tersebut, bahwa perlu adanya manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban untuk dapat menjalankan program-program yang ada, seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima adalah adanya ketimpangan sosial dalam mengenyam pendidikan yang bermutu yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Kembali lagi, karena dapat kita ketahui dari segi teori tadi, memang pendidikan itu memiliki keterkaitannya dengan ekonomi, maka tidak jarang hal ini dapat menimbulkan adanya ketimpangan sosial. Karena dapat kita ketahui dari partisipan yang berkenan itu ada 94% partisipan yang membenarkan hal tersebut, seperti itu. Yang keenam, keadaan ekonomi orang tua wali murid berpengaruh pada pencapaian prestasi siswa. Nah, di sini terdapat pendapat daripada partisipan, yang mana partisipan ini memiliki pendapat yang bersama. 60% partisipan membenarkan 60% partisipan beranggapan hal itu adalah salah, dan 40% partisipan beranggapan benar. Nah, dapat kita analisa dari pernyataan mengapa kok partisipan ini membenarkan hal tersebut, karena dapat kita ketahui juga bahwasanya di lapangan banyak sekali dari teman-teman kita yang harusnya masih harus bersekolah, yang harusnya masih bisa mengenyam pendidikan, harus terhambat cita-citanya karena faktor ekonomi dari keluarga, seperti itu, yang memaksakan mereka tidak jarang untuk
untuk bekerja, untuk membantu perekonomian dari keluarga tersebut, kan seperti itu. Mengapa partisipan ini beranggapan bahwa hal itu salah? Karena juga kita tidak dapat memungkiri ya, bahwasanya pemerintah pusat itu juga sudah melakukan banyak sekali upaya untuk dapat menunjang prestasi-prestasi rakyatnya yang masih usia-usia sekolah ini untuk dapat meraih cita-citanya. Hal ini pun dapat kita ketemui dari adanya beberapa beasiswa yang saat ini banyak sekali membantu para pelajar ini untuk dapat mewujudkan cita-citanya, untuk dapat mengejar impian-impiannya, seperti itu. Yang ketujuh, pembiayaan pendidikan didasarkan pada keadaan ekonomi masyarakat. Oke, 30% dari partisipan itu beranggapan hal itu tidak perlu, dan ada 70% partisipan beranggapan itu benar. Kalau kita analisa dari pendapat daripada partisipan ini ya, bahwasanya mengapa kok 70% orang beranggapan ini harus didasarkan pada ekonomi masyarakat. Karena ya dapat kita ketahui bahwasanya dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dari sebuah lembaga, instrumen masyarakat secara umum sebagai wali murid ini sangat diperlukan, khususnya dalam menunjang dana. Dan jika hal ini terbentur dengan faktor ekonomi, ya tidak munafik lagi jika hal ini bisa menjadi permasalahan baru bagi keluarga tersebut. Makanya pembiayaan pendidikan ini bisa menjadi ekonomi masyarakat ini bisa menjadi dasar adanya pembiayaan pendidikan. Namun hal ini juga tidak memungkiri ada partisipan yang tidak setuju dengan hal ini, karena kita berbicara ekonomi masyarakat kan dapat kita ketahui bahwasanya setiap ekonomi masyarakat kan berbeda-beda. Nah, dari adanya perbedaan ekonomi masyarakat ini kita tidak bisa menyamaratakan, kan tidak bisa memberikan pilihan terhadap dasar daripada pengerucutan kita. Karena kalau yang mampu itu aman-aman saja, tapi kalau yang mengalami faktor ekonomi yang kategori kurang mampu itu ya akan sangat keberatan sekali jika harus memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan yang disamakan dengan faktor ekonomi yang mampu itu tadi. Seperti itu. Yang 8, pemenuhan biaya pendidikan tidak hanya menjadi beban satu negara, namun juga pada wali murid. Nah, sesuai sekali ya dengan teori yang telah kita bahas di awal, bahwa faktor dari masyarakat masyarakat umum yang khususnya ini adalah selaku wali murid, ini memang sangat dibutuhkan sekali untuk pemenuhan biaya, karena memang kita tidak bisa memungkiri yang namanya wali murid menyekolahkan putra-putrinya itu tidak muluk-muluk hanya kita menyerahkan anak kepada sekolah, tapi juga dukungan secara biaya pendidikan itu juga perlu ya, seperti pemenuhan alat tulis lah ya, dalam hal kecil seperti itu. Nah, itulah peran daripada wali murid. Salah satunya dalam pemenuhan biaya pendidikan adalah mendukung dalam hal alat tulis itu tadi, itu saya ambil contoh seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah permasalahan terbanyak dalam dunia pendidikan berasal dari pembiayaan pendidikan. Ya, memang tidak kita bisa pungkiri pula bahwasanya di sini ada 85 partisipan ini beranggapan hal itu benar, bahwasanya permasalahan terbanyak dari dunia pendidikan itu ya berasal dari pembiayaan pendidikan. Kenapa? Karena banyak sekali kasus-kasus karena benturan ekonomi, banyak sekali teman-teman yang harus putus sekolah seperti itu. Nah, hal-hal itu kan cukup tidak relevan sekali gitu ya. Maksudnya dengan adanya gebrakan-gebrakan baru dari pemerintah untuk mendukung pendidikan, tapi masih ada beberapa yang bermasalah dengan hal biaya pendidikan, kan seperti itu kan. Itu cukup menjadi permasalahan seperti itu. Dan yang terakhir, sebenarnya pertanyaan adalah setiap orang berhak mengenyam pendidikan tanpa ada hambatan dalam masalah pembiayaan pendidikan. 100% partisipan menjawab benar terkait hal ini, karena memang betul bahwasanya setiap manusia, setiap warga Indonesia khususnya memiliki hak yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan tanpa ada hambatan, apalagi dalam hal pembiayaan pendidikan seperti itu. Oleh karenanya
sekolah tentunya dari lembaga itu perlu adanya manajemen yang baik untuk dapat mengcover seluruh peserta didik ini yang ada di Indonesia ini untuk dapat mengenyam pendidikan. Nah, dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan ya bahwa pembentukan sistem pendidikan yang baik adalah dengan mengoptimalkan dari berbagai bidang, tidak hanya dari satu bidang saja tapi berbagai bidang. Peningkatan mutu pendidikannya adalah usaha yang perlu untuk diupayakan terus-menerus agar pendidikan yang berkualitas dapat terselenggara dengan baik. Nah, kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan ini adalah partisipan menyadari bahwa dukungan finansial dari wali peserta didik ini dapat mendukung terwujudnya pendidikan yang baik. Dalam mendukung upaya pengoptimalan sistem pendidikan yang baik, tentunya didukung pula dengan adanya perencanaan yang baik dengan melakukan koordinasi sekolah dengan wali peserta didik. Itu. Jadi sangat perlu sekali adanya koordinasi pertemuan antara wali murid dengan pihak lembaga, itu sangat-sangat diperlukan sekali. Salah satunya ya untuk membahas terkait hal biaya pendidikan dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih sudah sampai di akhir pembahasan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah melihat video saya. Ada banyak kurangnya dari saya mohon maaf yang besar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, stay safe and keep healthy. Terima kasih. Waalaikumsalam.